Bahasa bukan hanya sekedar bahasa. Bahasa adalah sebuah alat atau sesuatu yang sangat vital untuk kelangsungan hidup manusia. Tanpa bahasa, manusia tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Perasaan tidak dapat terungkap. Maksud dan tujuan tidak akan pernah sejalan. Tidak akan pernah ada rasa empati, peduli, bahkan cinta jika tidak ada bahasa di dunia ini. Tak dapat dibayangkan jika manusia tidak memiliki bahasa, atau bahasa tidak ada di dunia ini, atau mungkin pernah ada namun sudah punah. Kisah ini menceritakan betapa beratnya sebuah bahasa yang tiba-tiba hilang pada seseorang. Tidak ada yang bisa kita pahami, dan tidak ada juga hal yang bisa orang pahami dari kita. Menderita? Ya, pasti, karena tidak bisa terjadi komunikasi ataupun transfer rasa. Semoga ini hanya sekedar kisah dan tidak akan pernah menjadi kenyataan. Selamat nonton film. Inilah Cepalani Undi. Film ini diawali dengan perdebatan antara dua orang guru, satu guru bahasa Telugu, satu guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris mencela guru bahasa Telugu. Anak-anak juga menginginkan untuk belajar bahasa Inggris saja daripada bahasa daerahnya. Sang guru bahasa daerah hanya berpesan, "Jangan lupakan bahasa daerahmu, walaupun kamu sudah keluar negeri." Candu ngotot ingin belajar bahasa daerahnya, karena dia memang cinta dengan bahasa daerahnya. Candu tumbuh menjadi pria dewasa yang sangat mencintai kampungnya. Dia mengajar anak-anak kota untuk terus selalu belajar bahasa daerah, jangan mementingkan bahasa asing. Candu juga menjadi seorang wartawan. Dia terlihat tengah mewawancarai seorang tokoh politik. Saat sudah selesai mewawancarai tokoh itu, kamera GoPro-nya ketinggalan. Kamera itu disangka merekam omongan tokoh politik yang membicarakan tentang korupsi negara. Namun kamera itu tidak menyala, tapi itu membuat si tokoh politik ketakutan. Hari berikutnya, Candu yang juga menjadi seorang tukang ojek online sedang menjemput pelanggannya. Saat di lampu merah, si pelanggan yang bernama Venela hendak memberi sumbangan pada anak pengemis. Namun Candu melarangnya. Venela ngambek pada Candu saat itu. Setelah sampai di tujuannya, Venela langsung meninggalkan Candu tanpa mengambil kembalian bayarannya. Di rumahnya, Venela melihat Candu sedang siaran dari salah satu stasiun TV. Di sana Venela baru mengerti maksud Candu tentang jangan memberikan uang pada anak di jalanan. Keesokan harinya, Venela mengunjungi anak itu dan memotretnya lalu mengirimkan ke kantor TV Candu. Beberapa hari kemudian, Venela datang lagi mencari anak itu. Namun dia sudah tidak menemukannya. Saat yang sama Candu menelponnya memberitahu kalau anak yang Venela foto itu sudah bertemu dengan kedua orang tuanya. Tak lupa juga Candu berterima kasih pada Venela. Venela pun terlihat bahagia bisa membantu. Hari berikutnya, terlihat Candu sedang berbincang dengan pimret kantornya. Saat bersamaan, handphonenya berbunyi. Itu dari resepsionis yang mengabarkan kekasihnya datang. Candu yang kaget lalu segera keluar mencari tahu siapa wanita itu. Rupanya itu adalah Venela. Candu yang kaget lalu berkata, "Nona datang untuk mengambil kembalian?" Venela pun menjawab, "Bisakah kembalian itu dipakai untuk minum teh berdua?" Mereka pun terlihat berada di kafe sembari ngobrol-ngobrol. Di sana Venela kagum dan terlihat jatuh hati pada Candu. Namun dia hanya memberi kode yang bisa ditangkap oleh Candu. Setelah hati ke hati, mereka bertemu. Venela pamit pulang. Hari berikutnya, Candu dan Sekar berada di bengkel. Nampaknya motor Candu rusak, namun dia tidak punya uang untuk memperbaikinya. Dia memutuskan untuk naik bis. Saat di atas bis, dia melihat seorang pria yang sedang mencoba melecehkan ibu-ibu. Dia lalu berteriak agar supir menghentikan bis itu. Lalu dia menelpon polisi. Saat polisi datang menanyakan ada kejadian apa, Candu menjelaskan apa yang terjadi. Namun si ibu yang tadi disentuh oleh si pria tidak merasa dilecehkan, membuat polisi menahan Candu yang membuat laporan palsu. Saat hendak dibawa, Venela berteriak kalau dialah wanita yang dilecehkan oleh Candu. Namun dia mau berdamai, membuat laporan agar Candu dibebaskan. Setelah keadaan aman, Venela mengungkapkan perasaannya pada Candu, membuat Candu bahagia. Di kantor, Candu lagi meeting dengan semua kru TV.
Di sana bos besar TV bertanya apakah ada program yang bisa meningkatkan rating TV-nya. Namun tidak ada yang punya ide. Chandu terlihat berdiri. Dia ingin membuat wawancara dengan seorang dermawan bernama Sarimurti. Sarimurti sangat diagungkan oleh rakyat India karena kebaikan hatinya. Namun tak ada yang pernah bisa mewawancarainya karena beliau terus menolak. Kembali ke Chandu. Dia bersemangat dengan idenya itu. Semua orang di kantor meragukan Chandu bisa mewawancarai Sarimurti. Namun Chandu tidak putus asa dan mengabaikan rekan-rekannya. Chandu terlihat mengunjungi kuil yang dibangun Sarimurti. Namun dia tidak bertemu dengan orang yang dia maksud. Tanpa menyerah, Chandu terus mencari Tuan Sarimurti itu hingga Chandu pergi ke rumah si Tuan. Dan dia terus diusir dengan kasar oleh Satpam. Si Satpam juga berkata cepat pergi dari sini karena mobil Tuan akan keluar. Mendengar itu Chandu lalu menunggu si Tuan keluar menggunakan mobilnya. Saat mobil mewah keluar dari pagar rumah, Chandu lalu mengejarnya namun tak bisa. Dia terlihat menghalangi jalan mobil tua di belakangnya. Chandu menepi dan mobil tua itu pun segera berlalu. Si Satpam berkata, apa-apaan kamu menghalangi mobil Tuan Sarimurti? Chandu menyesal karena tidak tahu Tuan Sarimurti menggunakan mobil tua, bukannya mobil mewah yang dia kejar. Chandu terlihat sedang mewawancarai ketua geng peminum alkohol yang sedang demo agar alkohol bisa dihalalkan. Namun demonstrasi itu ilegal tanpa izin. Olehnya itu polisi datang untuk membubarkan, lalu menangkap orang-orang yang demo tersebut. Tak disangka mobil Tuan Sarimurti mogok tepat di lokasi demo. Terlihat Tuan Sarimurti turun dari mobilnya sambil menelpon. Namun apesnya, di saat yang sama polisi menyangka beliau salah satu pendemo lalu menangkapnya dan menaikkannya ke atas mobil. Chandu yang mengenali Tuan Sarimurti langsung berlari mengejar si Tuan. Di atas mobil, pendemo yang tertangkap berkata pada si Tuan kalau dia tidak menyangka Tuan juga suka mabuk-mabukan. Tuan Sarimurti hanya memegang kepalanya dan merasa kecewa dengan kejadian hari itu. Kabar cepat tersebar mengenai penangkapan Tuan Sarimurti. Saat mobil polisi sudah tiba di kantor, para pendemo diminta turun. Saat Tuan Sarimurti hendak turun, Chandu menahan si Tuan dan memintanya untuk ikut dengan Chandu. Sementara Sekar mengalihkan perhatian polisi yang ada di sana. Chandu dan Tuan Sarimurti segera naik ke bajai lalu pulang ke rumah. Di rumah, Tuan Sarimurti memberi imbalan berupa cek kosong pada Chandu. Namun Chandu menolaknya. Dia hanya meminta tolong pada Tuan agar mau diwawancarai olehnya. Si Tuan menolak diwawancarai dan memaksa Chandu mengambil ceknya dan segera pergi dari rumahnya. Chandu tetap menolak mengambil cek itu dan pergi dari rumah si Tuan. Beberapa hari kemudian, Pimret TV menerima telepon. Setelah telepon itu dia tutup, dia terlihat sangat senang. Saat dia melihat Chandu, dia lalu ke arah Chandu lalu memeluk sembari mencium Chandu. Dia lalu meminta perhatian seluruh karyawan dan berkata, Tuan Sarimurti mau diwawancarai oleh Chandu. Semua senang dan bertepuk tangan atas keberhasilan Chandu meraih Tuan Sarimurti. Saat malam hari, Chandu juga mendapat telepon dari Venela. Kalau ayah si gadis mau bertemu dengan Chandu besok setelah wawancaranya selesai. Chandu sangat bahagia malam itu karena besok merupakan hari penting dalam hidupnya. Saat hendak pulang ke rumah, Sekar dan Chandu melihat ada pemeriksaan polisi. Namun Sekar yang tidak membawa surat lengkap untuk berkendara mencoba menerobos pemeriksaan itu dengan menarik gas dalam-dalam. Akibatnya mereka terjatuh dari motor. Saat itu terlihat kepala Chandu terbentur tembok dan saat itu polisi menangkap dan membawa mereka ke kantor. Untung saja Pimret TV datang menjamin mereka untuk bebas bersyarat. Di sana Chandu terlihat nampak aneh. Dia juga menandatangani berkas bebas dengan acak lalu segera pergi dari sana. Hari wawancara dengan Tuan Sarimurti tiba. Chandu terlihat memberi rangkaian bunga pada Tuan Sarimurti dan wawancara live pun dimulai. Di sana, si Tuan membuka wawancara itu dengan berkata, ini pertama kalinya dia muncul di media karena dia tahu untuk bersedekah tidak perlu dipublikasi. Namun saat Chandu yang berbicara, semua nampak bingung dengan apa yang dia katakan. Chandu berbahasa aneh. Tuan Sarimurti meminta wawancaranya itu dihentikan. Sekar menghampiri si Tuan sembari berkata, mungkin Chandu gugup Tuan dan mari kita coba lagi. Wawancara pun dimulai lagi, namun Chandu masih tetap berbahasa aneh. Itu mungkin akibat kepalanya semalam kebentur tembok.
Tuan Sarimurti kesal dan merasa diremehkan. Dia lalu berdiri dari sofa dan memarahi Candu. Dia juga hampir menghajar Candu, namun Pimret menenangkannya. Tuan Harimurti yang marah segera meninggalkan kantor TV itu. Di dalam studio, Sekar dan Pimret bingung dengan Candu. Di tempat lain, Venela dan ayahnya menunggu kedatangan Candu. Candu terlihat datang membuat Venela tersenyum. Candu memberi salam pada ayah Venela, lalu dia segera duduk. Ayah Venela mulai berbicara dan meminta Candu untuk menjelaskan sebuah sastra Telugu. Candu dengan pedenya menjelaskan namun dengan bahasa anehnya. Ayah Venela sempat mengira Candu bercanda untuk mencairkan suasana, namun Venela marah dengan sikap Candu. Ayah Venela menengahi keduanya, lalu meminta Candu kembali berbicara tentang pekerjaannya. Lagi-lagi Candu menjelaskan dengan bahasa anehnya. Itu membuat Venela marah dan meninggalkan Candu. Candu memohon pada Venela namun dengan bahasa anehnya lagi. Venela marah semarah-marahnya dan benar-benar meninggalkan Candu. Sebelum Venela pergi, dia yang marah menyiram air ke wajah Candu, membuat ayah Venela terdiam kebingungan melihat mereka. Candu terlihat berjalan kaki dengan wajah sedih. Saat dia berjalan, dia lalu disergap oleh orang-orang berbadan kekar dan dipaksa masuk ke mobil. Rupanya dia dibawa ke tempat tokoh politik. Tokoh politik menanyakan tentang GoPro yang ketinggalan saat dia berbicara di telepon saat wawancara beberapa saat yang lalu. Tapi lagi-lagi si tokoh itu bingung dengan bahasa Candu. Candu terus berbicara membuat si tokoh merasa tersinggung. Lalu dia marah, menghajar Candu yang berbicara tidak jelas. Saat itu Candu seketika menjadi kuat. Mungkin itu juga efek dari jatuhnya beberapa malam yang lalu. Dia menghajar semua pengawal termasuk si tokoh politik, lalu segera pergi dari tempat itu. Saat tengah berjalan, Candu merasa pusing dan dia pun pingsan di tengah jalan. Rombongan orang-orang yang melihatnya lalu membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit terlihat Pimret dan Sekar tengah konsultasi dengan dokter. Sementara Candu yang baru sadar dari pingsannya langsung bangun. Terlihat dia mengunjungi bank hendak mengirim uang ke ibunya di kampung. Tapi karyawan bank tidak mengerti apa yang Candu katakan. Candu mengamuk di bank itu dan dia diusir keluar oleh satpam bank. Dari bank, Candu terlihat mengunjungi rumah Venela. Di sana dia berusaha menjelaskan perasaannya pada Venela yang membuat Venela meminta Candu untuk segera pergi. Karena Venela merasa dipermainkan dengan bahasa Candu. Candu terpaksa meninggalkan Venela dengan sedih. Candu terlihat berada di taman tempat patung Dewi berada. Di sana dia memohon pertolongan pada sang Dewi. Setelah itu, dia hendak pergi. Saat bersamaan, Candu melihat poster seorang dokter ahli otak. Dia memutuskan untuk menemui dokter itu. Dokter yang Candu temui sempat bingung dengan bahasa Candu. Namun Candu mencoba menjelaskan dengan isyarat tangan yang membuat dokter itu segera paham. Di ruang tunggu rumah sakit, terlihat Sekar dan Venela datang menemui Candu. Di sana Candu sedang melakukan observasi pada kepalanya. Dokter melihat ada yang aneh pada otak Candu. Setelah itu, dokter memasang alat di kepala Candu. Namun saat yang sama, Candu marah dengan pertanyaan suster tentang kegagalan wawancaranya dengan Tuan Sarimurti. Observasi itu sempat ditunda. Venela mencoba menenangkan Candu dengan menciumnya. Respon otak Candu merespon baik. Setelah dari dokter, Pimret dan Sekar membawa Candu ke dukun. Karena mereka merasa Candu kerasukan. Alih-alih sembuh, Candu menghajar sang dukun hingga kesakitan. Di rumah sakit, dokter menjelaskan pada Venela tentang apa yang Candu alami. Dokter meminta Venela mencari tahu bahasa apa yang saat ini Candu pakai. Karena untuk mempermudah penyembuhan Candu, Candu harus berbicara dengan orang yang sebahasa dengannya. Dokter dan Venela pun membawa Candu ke ahli deteksi bahasa. Namun bahasa yang Candu pakai saat itu tidak terdeteksi, membuat orang yang saat itu ada di sana kecewa. Kesehatan Candu menurun dan dokter berkata harus secepatnya mengetahui bahasa Candu agar bisa mulai pengobatan. Saat itu ayah Venela datang dan berkata akan membantu mencari tahu bahasa apa yang sekarang Candu pakai.
Venela berterima kasih pada ayahnya. Beberapa saat kemudian, ayahnya mengabarkan kalau candu berbahasa Himalaya pedalaman dan bahasa itu hampir punah. Hanya ada seorang kakek berusia ratusan tahun yang masih menggunakan bahasa itu. Venela berkata akan mencari si kakek yang bernama Jeju untuk datang menemui candu. Sementara di kantor TV, si pemret meminta agar bos TV membuat program bernama Mencari Bahasa, agar semua orang bisa melihat perjuangan candu mendapatkan bahasa ibunya. Si bos nampak setuju dan program itu pun dimulai. Nampaknya masyarakat tertarik untuk menonton program itu, termasuk Tuan Sarimurti. Di rumah sakit, Venela pamit pada candu untuk pergi mencari Jeju di pegunungan Himalaya. Candu pun melepas kekasihnya itu. Candu juga diundang oleh Tuan Sarimurti ke rumahnya. Nampaknya si Tuan juga akan membantu Candu dalam pengobatannya. Candu terlihat berterima kasih. Di sana Tuan Sarimurti juga menelpon seseorang untuk memfasilitasi Venela mencari Jeju di Himalaya. Venela sangat senang mendapatkan dukungan. Venela, Sekar, dan suruhan Tuan Sarimurti mencari Jeju dari tempat ke tempat. Sementara TV tempat Candu bekerja terus memberikan informasi perkembangan pencarian Jeju melalui berita. Kembali ke Venela. Venela melihat seorang kakek tua tengah duduk di bawah turunnya salju. Namun saat ditanyai kakek itu bukan Jeju. Para penonton di India mulai greget dengan apa yang terjadi. Namun mereka masih tetap penasaran dengan akhir pencarian Jeju. Venela sudah putus asa dengan apa yang dia lakukan. Namun dia melihat bayangan Candu yang terus menyemangati dan memintanya berjuang untuk kesembuhannya. Saat itu Venela kembali semangat. Venela dan tim sudah menemui rumah cucu dari Jeju, membuat semua orang yang menonton program itu memiliki harapan untuk sembuhnya Candu. Tapi sang cucu berkata, Jeju pergi dari rumah karena marah pada cucu tersebut. Venela lagi-lagi kecewa dan putus harapan. Dan bayangan Candu hadir lagi menyemangati kekasihnya itu. Saat Venela hendak turun dari tangga, seorang kakek memberikan secari kertas pada Venela. Rupanya itu adalah tempat Jeju berada. Venela dan tim lalu segera ke tempat itu. TV terus menyiarkan perkembangan pencarian Jeju. Saat itu para penonton mulai tegang karena Venela dan tim terhambat cuaca ekstrim di pegunungan Himalaya. Semua orang serentak berdoa untuk keberhasilan tim dan Venela, agar Candu bisa kembali sembuh dan bisa berbicara bahasa Telugu. Venela dan tim menerobos dinginnya salju, mencari keberadaan Jeju. Dari kejauhan Venela melihat seseorang berdiri. Dia yakin itu adalah Jeju. Dia berteriak memanggil Jeju, namun kakek itu tidak merespon. Namun saat Sekar memutar rekaman Candu yang berbahasa aneh, Jeju langsung berbalik ke arah Venela. Si kakek mendekati Sekar dan terus melihat video Candu. Nampaknya kakek senang. Venela dan tim mengajak Jeju untuk bertemu Candu, dan kakek tua itu turut-turut saja. TV memberitakan kalau Jeju sudah bertemu dan akan dibawa untuk menemui Candu. Semua orang yang menonton siaran itu terlihat sangat bahagia. Venela juga menelpon dokter, memberitahu kabar bahagia itu. Kondisi Candu semakin lemah. Saat itu semua berkumpul menunggu kedatangan Jeju. Sekar dan Venela yang membawa Jeju pun datang. Di sana Jeju lalu melihat Candu yang terbaring. Jeju menyentuh Candu berusaha menyadarkannya, namun Candu belum sadar. Jeju lalu berlutut memohon doa kesembuhan Candu. Seketika Candu tersadar dari pingsannya. Jeju lalu mendekati Candu. Mereka berdua pun berkomunikasi dengan bahasa mereka. Semua orang di sana terlihat bahagia. Candu dan Jeju menikmati kebersamaan mereka berdua, sembari Candu melakukan terapi untuk mengembalikan ingatan bahasanya. Candu dan Jeju benar-benar sangat bahagia dengan pertemuan mereka. Jeju juga terlihat memberikan dukungan untuk hubungan Venela dan Candu yang begitu tulus, membuat semua bahagia. Namun saat pagi hari, Candu menemukan Jeju sudah tidak bernyawa lagi. Sekar lalu menelpon dokter. Dokter berkata, Jeju benar-benar sudah tiada, membuat Candu, Venela, dan semuanya sedih.
TV mengabarkan kepergian Jeju yang terlalu cepat. Semua orang termasuk Tuan Sarimurti kecewa karena Chandu belum sembuh saat itu. Dokter menelpon presenter TV untuk terus meminta dukungan agar Chandu bisa sembuh. TV mengabarkan kenyataan pahit dan meminta masyarakat untuk tidak berhenti mendukung Chandu mendapatkan bahasa aslinya kembali. Di pemakaman, Chandu dengan perasaan hancur menjalani ritual pemakaman Jeju, sementara semua orang terus berharap agar Chandu pulih dengan bahasanya. Si guru Chandu juga terlihat menelpon stasiun TV untuk memberi dukungan. Semua orang terlihat terus menonton tentang perkembangan Chandu. Sekar dan Fenela terlihat memberikan penghormatan terakhir untuk Jeju. Fenela meminta Chandu untuk mengkremasi Jeju. Awalnya Chandu tidak rela, namun dengan kuat hati Chandu mendekat ke jenazah Jeju. Di saat itu Chandu mengingat semua kejadian yang sudah dia alami. Seketika Chandu berbicara dengan bahasa Telugu, membuat Fenela dan yang ada di sana bahagia mendengarnya. Bahasa Chandu kembali, bahasa ibu Chandu kini sudah kembali. Saat itu Chandu dengan ikhlas mengkremasi Jeju yang sudah membantunya mendapatkan dan mengingat bahasa daerahnya. Berikutnya, Chandu yang sudah pulih kembali mewawancarai Tuan Sarimurti dengan sangat profesional. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video dari channel ini. Selamat nonton film.